Pernahkah kamu merasa bingung dengan dunia uang? Angka-angka yang rumit, strategi investasi yang membingungkan? Bagaimana jika saya katakan, rahasia kesuksesan finansial sejati bukan hanya tentang matematika, tapi tentang dirimu sendiri. Hari ini, kita akan membuka mata dengan buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, sebuah mahakarya yang akan mengubah cara pandangmu tentang kekayaan, keserakahan, dan kebahagiaan. Morgan Housel dengan brilian menunjukkan bahwa kesuksesan finansial lebih banyak berkaitan dengan perilaku kita, bukan sekadar kecerdasan atau pengetahuan teknis. Bahkan orang terpintar pun bisa tersandung jika perilakunya salah, sementara orang biasa bisa mencapai kebebasan finansial dengan kebiasaan yang tepat. Ini adalah tentang bagaimana emosi, pengalaman, dan bias kita membentuk keputusan finansial kita. Ini adalah tentang psikologi uang. Mari kita selami pelajaran-pelajaran abadi dari buku ini yang akan memberimu kekuatan untuk mengendalikan masa depan finansialmu. Pertama adalah, tidak ada yang gila. Setiap orang memandang uang melalui lensa pengalaman masa lalu mereka yang unik. Apa yang terlihat aneh bagimu, mungkin sangat masuk akal bagi orang lain berdasarkan perjalanan hidup mereka. Pahami ini, dan kamu akan lebih bijak dalam menilai keputusan finansial orang lain, dan yang terpenting, keputusanmu sendiri. Kedua adalah, keberuntungan dan risiko. Mari jujur, tidak semua hasil adalah karena kerja keras semata. Keberuntungan dan risiko memainkan peran besar. Akui bahwa ada hal-hal di luar kendalimu, dan bangun ruang untuk kesalahan dalam rencanamu. Ini bukan pesimisme, ini adalah kebijaksanaan. Ketiga adalah, tidak pernah cukup. Ini adalah jebakan paling berbahaya. Keinginan untuk terus memiliki lebih banyak bisa mendorongmu mengambil risiko gila dan kehilangan segalanya. Keterampilan finansial tersulit adalah mengetahui kapan cukup. Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Kebahagiaan sejati ada pada kepuasan, bukan pada akumulasi tanpa batas. Keempat adalah, kekuatan bunga majemuk. Ini adalah keajaiban dunia finansial. Pertumbuhan eksponensial membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Jangan remehkan kekuatan kecil yang terus bertumbuh. Mulailah menabung dan berinvestasi sekarang. Biarkan waktu menjadi teman terbaikmu, dan saksikan keajaiban bunga majemuk bekerja untukmu. Kelima adalah, menjadi kaya versus tetap kaya. Menjadi kaya mungkin butuh keberanian, tapi tetap kaya butuh kehati-hatian dan ketahanan. Survival adalah keterampilan finansial terpenting. Mampu bertahan dalam permainan dalam jangka panjang, tanpa bangkrut atau terpaksa menyerah, itulah yang membedakan pemenang sejati. Prioritaskan keamanan, bukan hanya pertumbuhan. Keenam adalah, kebebasan. Apa dividen tertinggi yang dibayarkan uang? Bukan mobil mewah atau rumah besar. Tapi kebebasan. Kebebasan untuk mengendalikan waktumu, melakukan apa yang kamu inginkan, kapanpun kamu inginkan, dengan siapapun yang kamu inginkan. Itulah bentuk kekayaan tertinggi. Uang adalah alat untuk mencapai kebebasan ini. Ketujuh yaitu, kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat. Jangan tertipu oleh penampilan. Kekayaan sejati adalah apa yang tidak terlihat, uang yang disimpan, diinvestasikan, dan tidak dibelanjakan untuk pamer. Menghabiskan uang untuk menunjukkan seberapa banyak yang kamu punya adalah cara tercepat untuk memiliki lebih sedikit. Bangun kekayaanmu dalam diam, bukan dalam kemewahan yang fana. Kedelapan adalah, menabung uang. Ini adalah satu-satunya faktor yang sepenuhnya berada dalam kendalimu. Tingkat tabunganmu jauh lebih penting daripada pendapatan atau imbal hasil investasimu. Menabung memberimu fleksibilitas, keamanan, dan kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian. Jadikan menabung sebagai prioritas utama. Dan yang terakhir adalah, masuk akal, lebih besar daripada rasional. Dalam keputusan finansial, jangan berusaha menjadi robot yang rasional atau sempurna. Jadilah masuk akal. Perilaku yang masuk akal, meskipun tidak sempurna secara matematis, lebih mungkin untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Ingat, kamu adalah manusia, bukan spreadsheet. Keputusan yang bisa kamu pertahankan, itulah keputusan terbaik. The Psychology of Money adalah pengingat yang kuat. Uang adalah alat, tapi cara kita berpikir dan berperilaku terhadapnya jauh lebih penting daripada sekadar angka. Ini adalah panggilan untuk mengembangkan pola pikir yang sehat tentang uang, memahami bias-bias kita sendiri, dan fokus pada prinsip-prinsip abadi seperti kesabaran, kerendahan hati, dan kemampuan untuk mengatakan cukup. Jadi, jika kamu ingin mencapai kebahagiaan dan keamanan finansial yang berkelanjutan, mulailah dari sini.
Ubah caramu berpikir tentang uang. Pahami dirimu, kendalikan perilakumu, dan biarkan uang bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Kamu punya kekuatan untuk membangun masa depan finansial yang kamu impikan. Mulailah hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak inspirasi dan motivasi finansial. Sampai jumpa di video berikutnya.